Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat Toyahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon Seorang Player. Kita masuk di part 6. Di awal video ini, setelah membaca surat yang tertusuk di kasur adiknya, Nakia pun langsung bergegas pergi keluar dari rumahnya, berlari dengan sangat panik, berpikir, Tidak, Niki, hidupnya akan dalam bahaya kalau sampai dia pergi keluar kota sekarang. Rumor yang menyebutkan kalau ada banyak laporan tentang kasus penculikan dan pemerintah kota bilang sedang dalam penyelidikan. Ternyata benar. Kemana aku harus pergi? Aku tidak bisa lapor ke pemerintah kota. Bahkan ada kemungkinan kalau para penculik itu tengah mengawasiku. Para penjaga tidak akan mau repot-repot keluar kota. Bahkan jika aku memberitahu mereka kalau aku minta tolong tidak nara bayaran atas guild petualang, akan membutuhkan waktu lama untuk mereka bertindak. Apa yang harus kulakukan? Raul, ia pernah berkata, jika aku sedang dalam masalah, tidak apa-apa minta tolong kepadanya. Hanya inilah satu-satunya cara. Aku harus bertemu dengannya. Sementara itu, di depan penginapannya, terlihat Raul yang tengah menunggu kabar dari guild community bersama dengan para satria bawahannya. Kemudian, tiba-tiba saja guild chatnya muncul memberitahukan dari seorang satria bernama Birds jika Nakia sedang menuju ke arahnya. Melihat hal itu, Raul merasa jika waktunya sudah tiba, yang buatnya pemerintah para anak buahnya. Semuanya bersiaplah di posisi masing-masing. Perhatikan targetmu dan laporkan semua perubahan yang terjadi. Dengan serentak, para bawahannya berteriak, "Laksanakan, Sir!" Kemudian, Raul pun mengecek community akses miliknya. Sembari berpikir, akses Connect Community. Linkap, sebuah blog yang berisi informasi premium berbasis member only yang aku jalankan waktu kehidupanku dulu. Karena aku seorang player terkenal, aku bisa mendapat informasi dari para fansku dan juga para informan. Dan hasilnya, blog ini menjadi harta karun informasi yang berisi hampir semua informasi tersembunyi di Connect. Blog ini masih ada. Sungguh keberuntungan tingkat dewa. Aku bisa menggunakan ini daripada bergantung pada ingatanku yang samar-samar untuk membuat rencana yang lebih matang. Baiklah, aku akan mencari quest pembebasan kota Mira. Aku akan mengecek semua quest yang mungkin bisa aku ambil. Sekarang, aku hanya bisa berharap kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Bisakah aku merubah masa depannya? Saat kemudian, Jack pun beritahunya, Tuan Muda, Nakia ada di sini. Mendengar hal itu, Raul pun meliriknya dengan wajah yang memerah, lalu berkata, Baiklah, perlakukan dia dengan sopan. Di saat Nakia melangkah mendekat ke arahnya, Raul pun berpikir, Crazy Alchemist, Blood Hungry Witch, Tabo Destroyer. Nakia, dialah orang yang menyandang titel-titel tadi, menjadi sumber rasa takut untuk semua orang. Dia tidak akan segan-segan untuk bereksperimen pada manusia agar bisa membalaskan dendamnya kepada kerajaan. Kerajaan menjadi target utama di senjata kimia miliknya. Tapi, ada banyak penduduk yang tidak bersalah jadi korbannya. Nakia sekarang hanyalah seorang gadis yang sedang putus asa untuk mencari pertolongan. Dengan wajah paniknya, di mana air matanya mengalir begitu deras dari ke pipinya, Nakia memohon pada Raul
Kumohon, tolong aku. Niki, menghilang. Dengan sikap tenangnya, Raul pun menggenggam pundak Nakia, lalu menuturkan, tenangkan dirimu. Dia akan baik-baik saja. Aku akan menolongmu. Jadi jelaskan apa yang terjadi. Untungnya, sikap Raul lumayan bisa menenangkannya, yang buat Nakia menuturkan, adikku telah diculik. Dia harusnya sudah di rumah 2 jam tadi, karena ibu-ibu di sebelah rumah yang menjaga dia. Kumohon, temukan adikku. Dia hanyalah anak yang malang. Ini semua karena salahku. Melihat wajah paniknya, Raul pun menggenggam kedua tangannya membalas. Tidak perlu khawatir, aku pastikan kami akan menemukannya. Sepertinya aku tahu di mana dia sekarang. Nakia menimpali. Beneran, kumohon, selamatkan dia. Raul pun melanjutkan, aku akan beritahumu secepatnya saat aku berhasil menemukannya. Jadi tunggulah di sini. Bernard akan bantumu. Mendengar hal itu, pelayan Bernard di sampingnya menunduk berkata, silakan beritahu saya kalau Anda butuh sesuatu dan Anda telah membuat pilihan yang tepat. Tuan muda selalu menepati janjinya. Saat kemudian, Raul pun melangkah keluar menuju tempat kudanya sembari mendengarkan laporan dari Sir Philip. Tuan Pierce sedang melacak mereka. Dan ini, saya mendapatkan izin untuk melakukan operasi dari wali kota Reynaldo. Raul pun mengambil sebuah gulungan surat dari Philip. Lalu bersama dengan muncul sebuah quest di depan mereka, yaitu sebuah raid quest. Pembebasan kota Mira tingkatan D sampai B. Objektifnya, habisi para bandit. Lalu, objektif tambahan, selamatkan para sandera dan serang tempat persembunyian mereka di hutan. Deskripsi questnya, sekelompok bandit sedang aktif di hutan sekitar kota Mira. Wali kota Reynaldo meminta untuk menyerang mereka yang telah menculik para penduduk dan mengganggu jalur perdagangan. Dapatkanlah kembali kedamaian dengan menyerang markas dari para bandit ini. Hadiahnya sejumlah XP dan koin dalam jumlah yang banyak, juga pengakuan dari wali kota. Kemudian, setelah membaca window questnya, Raul berkata, bagus, apa kamu sudah memberikan daftar pada tugas-tugas itu? Philip, yang juga tengah membaca window questnya membalas, tentu saja sudah. Mayor bilang, dia akan berikan kita hadiah nanti. Dia juga sangat terkejut. Mendengar perkataannya, Raul pun terdiam berpikir, aku memberinya daftar para bajingan yang bersembunyi di kota. Aku menggunakan informasi yang aku dapatkan dari informanku dan juga informasi dari blog link. Aku telah menggunakan banyak sekali resource milikku. Jadi aku harus memastikan tak ada kesalahan dalam rencana ini. Setelah berpikir seperti itu, Raul pun memberikan perintahnya. Semuanya waktunya bergerak. Namun, tanpa mereka sadari, di sekitar mereka terlihat ada 2 orang pria yang langsung berbisik-bisik ketika melihat kepergian dari Raul. Sementara itu, jauh di dalam hutan terlihat 3 orang pria yang merupakan Golden Beard Knights, kenaik pengawal Raul. Pemimpinnya Pierce Aston County. Lalu, sembari melihat ke sebuah tebing di depannya, Pierce berpikir, ketemu. Berdasarkan jejak yang tertinggal di tanah ini, sudah pasti ini tempatnya. Jalankan operasi. Waktunya mencoba skill baru yang kau pelajari, detection. Berkat skill itu, Pierce pun bisa melihat ke dalam ilusi magic di sana, yang mana dengan mudahnya menampilkan 2 orang pria yang berjaga depan gerbang persembunyian mereka. Sembari melaporkan hal itu, Pierce kembali berpikir, lingkaran sihir, kegelapan, dan penghalang. Seperti yang Tuan Muda katakan, aku harus melaporkan ini. Tuan Muda akan sampai di sana sebentar lagi. Ini mengingatkanku 3 bulan yang lalu. Putra termuda, si bungsu, Raul, dia dikenal sebagai orang terlemah dan tidak berbakat dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Para pelayan dan para kesatria tak ada yang mau bepergian dengannya. Bahkan ketika dia mencari sukarelawan, tak ada satupun yang tertarik dengannya. Lalu saat Raul berkunjung ke tempat latihan para kesatria
dan mulai berbicara kepada Ksatria. Dia juga mulai mengobrol denganku, di mana ia mengatakan jika aku mau melewati batasanku, dirinya bisa membantuku. Saat itu, aku memang mengatakan kalau aku mau melewati batasanku, tapi bagaimana caranya? Bocah lama sepertinya bisa mengajari apapun. Aku merasa aku hanya bisa mencobanya saja. Namun setelah aku mencobanya, setiap gerakan kesannya sangat halus. Saat itu, aku merasa perkataannya benar, di mana aku kesusahan untuk mempelajari bir keras. Kekuatanku bergantung pada kecepatan, bukan kekuatan mentah. Aku harusnya mencoba memperkuat kemampuan memanah milikku. Dan ia pun mengatakan jika aku memiliki bakat untuk menjadi bowman. Tentu saja perkataannya membuatku kaget, karena hanya segelintir orang saja yang tahu tentang kemampuan memanah milikku. Namun dia bisa menyadarinya. Mungkin hanya dia satu-satunya orang yang benar bisa menolongku. Sudah kuputuskan, aku akan mengikutinya. Itu merupakan pilihan yang paling baik yang pernah aku buat. Semua orang yang menolaknya pasti sedang sangat menyesal sekarang. Aku tidak tahu kenapa dia menyembunyikan kekuatannya. Aku telah mencapai tingkatan high expert dengan buku skill yang dia berikan pada aku, dan juga bisa mempelajari skill-skill yang lain. Sudah pasti tidak mungkin tanpa bantuan darinya. Mungkin hari ini akan menjadi hari yang bersejarah saat dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kemudian, setelah berpikir seperti itu, Persper menyadari jika tuannya telah tiba di sana, yang membuatnya langsung turun dari dahan pohon dan berlutut tepat di depan Raul. Anda sudah tiba, Tuan. Melihat salamnya, Raul pun menganggukkan kepalanya. Lalu, ia pun turun dari kudanya, melihat ke arah depan, di mana Windows sistem memberitahunya jika itu adalah tempat persembunyian para bandit. Meskipun tingkatan dan juga ukuran masih belum diketahui, statusnya ada sebuah lingkaran sihir tingkat 3 atau ke atas yang mengganggu penglihatan. Lingkaran sihir tingkat 3 yang menghalangi siapapun untuk mendekat. Hancurkan lingkaran tersebut atau masuk untuk mengetahui informasi lebih detail. Melihat hal itu, Raul pun memperhatikan sekitarnya sembari berpikir. Tempat persembunyiannya kelihatannya sama meskipun di kota yang berbeda. Pada mata-mata di kerajaan Kranen yang bersembunyi di Mira. Normalnya, para player connect mendapat quest dari kota awal seperti Mira dan mendapatkan hadiah tidak membunuh monster atau para bandit itu. Tapi ada beberapa bandit yang tidak biasa. Seorang pedagang budak yang menculik orang di kota, para tentara bayaran yang minta bayaran besar. Tapi yang paling berbahaya dari mereka semua adalah mata-mata di kerajaan Kranen, anjing pemburu kerajaan. Mereka memburu para player dan juga mengancam mereka. Jadi mereka tidak bisa berkumpul bersama. Mereka sangat krusial di late game. Karena itu, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah berpikir seperti itu, Raul pun memberikan perintahnya. Pierce, lakukanlah. Dengan begitu, Pierce yang telah bersiap di dahan pohon sebelumnya kini melepas anak panahnya yang langsung menusuk kedua orang tadi yang dilihatnya di dalam penghalang sihir itu. Kemudian, setelah keduanya terbunuh, Raul beserta Philip dan juga Jack memasuki penghalang sihirnya. Lalu, setelah melihat sekitarnya, ia berpikir, tak ada siapapun di pintu masuk. Waktunya untuk membatalkan lingkaran sihir yang ada dengan menggunakan gulungan sihir yang kubeli di toko. Sebentar, aku bisa melihat aliran mananya. Apakah aku bisa melakukannya? Baiklah, aku simpan terlebih dahulu gulungan pembatal sihir ini, lalu masukkan mana ke senjata. Dengan pikiran seperti itu, Raul pun yang telah mengambil pedangnya langsung menghancurkan lingkaran sihirnya setelah mengerti cara kerjanya. Bagus. Dengan begitu, lingkaran sihirnya pun telah dihancurkan, yang membuat Raul merasa ia bisa menabung uangnya daripada dipakai untuk membeli gulungan tadi. Melihat hal itu, Pierce pun semakin yakin dengan pilihannya. Kemudian, ia memberikan perintah pada dua bawahannya. Jackson,
Nia, pancing mereka. Seperti yang sudah kita rencanakan. Aku akan beritahu kalian waktunya untuk masuk. Kemudian, setelah Pierce bergabung dengannya, yang mana ditemani oleh Jack dan juga Philip, Raul pun melangkah masuk ke pintu persembunyian para bandit. Sembari berpikir, bagus, aku mempunyai para elit di sini. Waktunya memburu mereka semua. Namun, sebelum masuki pintu masuknya, Raul menjelaskan, mengerti semuanya. Kita tidak perlu menangkap mereka hidup. Kita habisi saja semuanya. Jangan lupakan, gunakan rapier ini untuk serangan terakhir. Namun sayangnya, Jack yang tidak suka menggunakan rapier langsung mengeluhkan hal itu. Bahkan ia menggunakan rapier di tangannya hingga meletoy-letoy. Saya tidak mengerti kenapa kami harus menggunakan ranting ini. Tapi saya akan mengikuti perintah Anda. Padahal ini merupakan tugas yang tidak membutuhkan senjata. Raul pun mengacuhkannya berkata, Satria Pierce, dukung kamu di belakang dan temukan orang-orang yang diculik itu berada. Kita harus menyelamatkan adiknya Teteh Nakia, Nikki. Dialah prioritas utama kita. Dengan sigap, Pierce membalas, saya mengerti tuan. Lalu, tolong melanjutkan. Baiklah, Satria Philip. Oke, waktunya masuk. Dengan begitu, mereka berempat pun memasuki jalan menuju persembunyian para bandit. Saat kemudian, di saat mereka berempat telah melihat tempat persembunyiannya, Pierce pun menggunakan skillnya untuk menghilang dari belakang Raul, di mana ia menyusup lebih dulu ke dalam tempat itu. Lalu, sembari mengecek sekitarnya, Raul berpikir, bagus, ia telah menyusup. Mari mulai perburuannya sekarang. Langit-langit gua yang tinggi dan pagar kayu tersebar sekeliling. Rata-rata level mereka sekitar 30 atau 31. Tak ada bedanya dengan bandit pada umumnya. Karena aku telah selesai mengecek markasnya. Sekarang waktunya memberikan perintah. Dengan begitu, Raul pun memberikan kode perintah kepada kedua satria elitnya menggunakan kode tangan. Di saat kemudian, setelah menjelaskan rencananya, Satria Philip dan juga Jack langsung bergerak mengikuti perintah dari Raul, di mana Raul dengan cepat mendekat ke arah menara kayu, di mana ada bandit penjaga di sana. Namun sebelum mereka baru menyadarinya, Raul langsung menghabisinya dengan menggunakan pedang dan busur panahnya. Hal itu pun berlaku pada Satria Philip dan juga Jack yang menghabisi para penjaga di menara di sekitar markasnya. Namun sayangnya hal tersebut langsung disadari oleh para bandit lainnya. Penyusup! Pertahankan pagarnya! Bunuh mereka semua! Mendengar teriakan itu, para banditnya pun mulai bertambah dan langsung menuju membagi 3 ke arah Raul, Satria Philip dan juga Satria Jack. Bahkan para bandit itu kini dengan mudah menahan anak panah yang ditembakkan oleh Raul. Hingga ada seorang bandit yang menyerang balik Raul menggunakan anak panahnya. Sebelah sana, tembak itu dia! Namun sayangnya, anak panah yang mereka tembakkan bukanlah hal berbahaya bagi Raul yang kini menggunakan kekuatannya psikonesis. Ketika anak panah mereka melayang di udara di sekitaran Raul, hal itu pun begitu mengejutkan mereka semua. Bajingan itu, anak panahnya terpantul kembali. Hei, buruan, minta bantuan. Di lantai bawah. Ternyata tepat di bawah Raul yang tengah berjongkok di menara pengawas, ada beberapa bandit yang tengah mengarah kepadanya. Itu dia, mana tidak akan berguna padanya. Kepung dan serang dia. Mendengar teriakan mereka, Raul pun menyimpan busur panahnya sembari berpikir, sepertinya sudah waktunya aku menggunakan ini sekarang. Dengan begitu, Raul mengambil beberapa belati yang ia tempelkan di sekitar pakaiannya. Lalu bersamaan seorang bandit yang tiba di dekatnya, Raul pun menggunakan psikonesisnya untuk menahan serangan bandit itu, lalu memanggil senjata anak panah yang berserakan di tanah hingga membuatnya melayang di udara di sekitarannya. Lihat hal itu, para bandit pun
mulai merasa panik. Sihir? Apa itu? Mustahil! Namun sayangnya, kepanikan mereka dimanfaatkan oleh Raul yang langsung menyerangnya menggunakan psikonesisnya. Tak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk terjatuh akibat anak panah yang diatur oleh psikonesis. Namun melihat hal itu, Raul yang kini mengeluarkan rapiernya berpikir, ini masih belum cukup kuat. Aku masih membutuhkan kekuatan ekstra untuk menembus armor mereka. Dengan begitu, Raul pun langsung melompat ke tengah-tengah tumpukan para bandit itu dan membunuh mereka satu persatu menggunakan rapiernya. Kemudian Raul pun melihat ke sekitarnya berpikir, gimana yang lain? Itu dia, Jack, bajingan itu. Dia menunjukkan sikap ogah-ogahan karena tidak mau menggunakan rapier, Padahal tak perlu membuat gerakan semacam itu yang sungguh berurusan mana. Aston sudah bilang berkali-kali padanya untuk menghindari tertinggalnya jejak teknik pedang. Tapi tidak masalah. Aku tidak perlu terlalu khawatir. Bagus, kita sudah hampir selesai menghabisi para kroconya. Di saat kemudian, setelah menghabisi para bandit kroco di sana, Raul pun yang tak istirahat di dekat penjara di mana para penculik menahan para kota. Tengah mengobrol dengan Pierce. Kami minta maaf padanya. Maaf Tuan, kami sudah mencari ke seluruh penjara, tapi kita tidak bisa menemukan Nikki. Mendengar laporannya, Raul pun menepuk pundaknya membalas. Tidak apa-apa, kalian sudah menjelaskan situasinya kepada penduduk kota yang terculik, bukan? Raul pun menjelaskan, tentu Tuan, kami memberikan baju dan makanan, juga meminta mereka untuk diam di tempat sampai pertarungannya selesai. Mendengar hal itu, Satria Jack yang merasa heran bertanya, tapi Tuan, apa menurutmu ada musuh yang lain? Bukannya mereka tak seperti bandit pada umumnya? Raul membalas, memang benar, tapi bukannya menurut kalian ini agak aneh? Pierce yang kebingungan bertanya, aneh? Bagaimana bisa? Raul menjelaskan, pertama, Nikki, dia yang diculik, tapi tak ada di sini. Kedua, mereka jumlahnya ada banyak, tapi tidak satu pun dari mereka yang menonjol. Terakhir, ada lingkaran sihir di pintu masuknya. Tapi, apa kalian melihat adanya seorang penyihir di sini? Yang artinya, orang-orang penting dan yang diculik ada di tempat yang lain. Benar begitu kan? Mendengar penjelasannya, Satria Jack pun melirik ke arah Pierce menuturkan, itu benar. Tapi kalau kita tidak bisa menemukan tempatnya, maka akan sia-sia. Kau juga berbeda begitu kan, Pierce? Dengan wajah seriusnya, Pierce berkata, sebenarnya setelah memeriksa beberapa tempat yang mencurigakan, tapi dengan kemampuan saya tidak bisa menemukan apapun. Mungkin ada lingkaran sihir tingkat tinggi atau penghalang semacam itu. Mendengar hal itu, Raul pun kembali menepuk pundaknya berkata, bahkan belum sebulan kamu menjadi anggota guild kita, tapi dirimu sangat luar biasa. Sebentar lagi tidak akan ada yang bisa menipu matamu. Di saat Pierce begitu senang dengan pujiannya, Satria Jack yang tadi menyinggungnya hanya terdiam kesal menatapnya. Dan video ini pun diakhiri dengan wajah penuh percaya diri. Raul berkata, sekarang ikuti aku. Sepertinya aku tahu di mana tempatnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.